Ustaz kasih ijazah dzikir sama a'udzu billahi baca Ratibul Haddad, baca Wiridul Latif, baca itu. Sudah beres semuanya itu semuanya. Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa perbedaan ustaz, dukun dan paranormal? Kadang memang membingungkan jawabannya. Kita tidak tahu apakah ini dukun yang nyamar jadi ustaz atau ustaz yang nyamar jadi dukun. Kita bingung jadinya. Ada ustadz nyamar jadi dukun, serba salah. Nyamarnya kok jadi dukun, repot lagi dukunnya nyamar jadi ustadz. Akhirnya kita kembalikan kepada kaidah urusan syariah. Kalau dia orangnya istiqomah, takut kepada Allah, omongnya tidak ngelantur, tidak ngajari suudon, nggak usah sok tahu tentang yang gaib. Ya adalah yang gaib Allah yang tahu, dan siapapun yang beritahu. Cuman dikit-dikit merasa sok tahu, bahkan sampai meningkat ini kejahatannya para dukun ini. Setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW. Waduh, hebat ini. Bermacam-macam, makanya sudahlah jangan urusan yang demikian ini. Urusan dengan amalkan dengan amal dohir ini, lakukan syariat yang benar. Ya, kalau memang agar tidak diganggu sama pencuri, ya ada. Agar tidak diganggu oleh pencuri, agar rumahmu aman, dibuat kunci. Kemudian tahajud. Kalau sering tahajudan yang pencuri nggak mau datang. Masjidnya sampai jamnya dicuri. Oh, gimana tidak dicuri? Oh, nggak ada yang jamaah di situ. Masjidnya sekarang ada pencuri. Kada semua. Buya, masya Allah sekarang pencuri sudah luar biasa. Kenapa? Jam di masjid dicuri. Saya ketawa. Ini yang salah bukan pencurinya ini. Kok sampai masjid bisa dicuri? Ini kan berlebihan ini. Jamaahnya pada di mana? Baik, ayo kita semuanya benah diri. Jadi memang ada ahli hikmah itu orang yang diberi oleh Allah subhanallah hikmah di dalam lidahnya. Kalimatnya kalimat hikmah. Kadang-kadang nasihat itu didengar dari orang lain tidak akan berpengaruh. Cuman kalau kalimat diucapkan oleh beliau, Allah. Dan kadang bukan seorang alim, akan tapi ciri yang tidak bisa dibantah adalah dia jauh dari kemaksiatan. Kalaupun bermaksiat mudah bertobat. Mustahil wali bermaksiat, harat, bohong tuh pasti dusta. Kalau ada wali ngomongnya aneh bikin umat itu geger, enggak. Wali enggak akan begitu. Biar wali buat tentrem. Wali tidak bikin masalah. Kalau ada wali yang punya ungkapan bikin orang berperang itu bukan wali. Wali itu kalimatnya akan menjadikan orang tentrem, bersatu, saling mencintai, itu wali. Padahal ngomongnya cuma ngomong begitu saja, tapi ternyata didengar oleh umat. Sehingga di dalam guru mencari guru, dalam guru tarbiyah, termasuk dalam membenah diri, termasuk pengobatan dan sebagainya, ketahuilah yang diperlukan adalah orang itu harus berpegang dengan syariat. Mungkin tidak harus derajat alim seperti fulan, akan lebih ternyata dia orang yang paling takut kepada Allah, takut keharaman, takut maksiat, maka itu adalah ciri dia adalah ustadz, bukan dukun. Memang istilah orang pinter itu waktu pertama kali, istilah orang pinter kita pertama kali pulang dari Yaman itu di sini Buya, gimana kalau kita lagi punya masalah datang ke orang pinter? Saya pikir orang pinter kan ustadz ya, oh bila datang orang pinter ya boleh. Rupanya istilah di sini orang pinter itu beda. Dukun, paranormal. Baik, itu saja. Kami tidak akan memberikan. Intinya semuanya harus berhati-hati. Gurumu adalah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Mungkin dia adalah seorang guru di kampung tidak masyhur. Hati-hati berguru dengan orang masyhur. Tapi orang masyhur itu yang susah. Kadang-kadang kita berguru dengan orang masyhur, ngaji dengan kiai di kampung kita ada sombongnya. Karena saya sudah berguru dengan orang masyhur, fitnah kan? Orang masyhur yang terkenal di sana sini, hati-hati. Dan mungkin orang masyhur itu adalah benar-benar karena Allah dan dia orang baik, akan tapi karena sombongnya dengan orang masyhur menjadikan kita sombong, sehingga meremehkan kiai kampung yang mengajari asyhadu Allah kita, yang mengajari syahadat kita, mengajari sholat kita, yang di saat ibu kita sakit dia yang repot. Awas, sombong dengan orang kampung kita. Sudahlah, biarpun orang kampung kerjanya di sawah, tapi kiai itu kalau soleh, tulus, itulah kekasih Allah yang tersembunyi di balik masyarakat kita. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari terjerumus, menjauhkan kita dari salah memilih guru. Jangan percaya dengan bualan orang yang sok tahu. Oh, di dalam dirimu begini, ini. Itu kan jadi ramalan bintang nanti itu. Peramal itu namanya sudahlah. Tidak usah dipercaya demikian itu. Kasyaf, ahli kasyaf harus ahli syariat. Dan kasyaf tidak setiap saat. Kasyaf itu dibukakan oleh Allah. Dan para waliullah yang sudah sampai derajat kasyaf bisa melihat keadaan orang itu nangis di malam harinya. Ya Allah, tutup, saya tidak pengen itu semua, capek saya ngelihat ini berzina, ngelihat ini begini, nangis. Loh, kok sekarang kok kasyaf itu jadi kebanggaan para wali katanya? Enggak, wali itu menangis kalau punya ilmu kasyaf. Kasyaf itu dibukakan
Sementara kita diajarkan, ya Allah tutup aib orang lain dari mata saya tidak pengen lihat kekurangan seorang pun, biar saya bisa khusnudan. Lah kok dibuka oleh Allah, nangis para kekasih Allah itu. Lah ini ada orang sok ngaku tahu, kamu ini enak benar. Para waliullah yang derajat kasyaf itu menangis, biarpun tidak tampak di hadapan kita, tapi di belakang sana menangis, ya Allah tutup, ya Allah saya nggak kuat, ada orang minuman keras, ada orang berzina di malam hari, saya melihatnya capek. Aku minta, ya Allah tutup aib orang lain dari mata kami, ya Allah, agar aku bisa berprasangka baik kepada siapapun. Waliullah kerjaannya prasangka baik. Makanya jangan sok kasyaf-kasyaf tahu, ini pasti hayal tuh. Kalau orang bangga dengan begitu berarti bukan kiai yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.